Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Channel saya ini adalah channel pembelajaran dan pelatihan. Bagi kalian yang mau les, bisa hubungi saya. Nah, video kali ini pelajarannya tentang ekonomi modern. Kalian tahu foto ini, orang ini? Nah, orang ini namanya Harry Dexter White. Dialah arsitek ekonomi modern yang masih kita pakai sampai sekarang. Dan kedepannya ekonomi model kita yang sekarang ini akan dirubah. Orang-orang itu hanya kenal Keynes, tapi kurang kenal sama orang ini. Karena orang ini dicap sebagai pengkhianat, jadi sejarahnya ditutup. Nah, sejarah yang tertutup itu yang harus kita buka. Ada apa? Nah, di sini juga saya pakai Claude, ya, Claude AI. Ini cocok buat belajar, buat menganalisa dan juga berpikir. Tetapi saya tidak mengajak kalian untuk hanya bergantung sama AI saja. Kalian juga perlu membaca buku, ya, perlu membaca buku langsung, sumbernya langsung. Nah, saya tanya, kenal sama si Dexter? Dia jawab kenal. Harry Dexter White adalah pejabat senior Departemen Keuangan Amerika Serikat pada era 1930 sampai 40-an, ya, sebelum Indonesia merdeka sampai merdeka. Salah satu arsitek utama sistem Bretton Woods tahun 1944 bersama John Maynard Keynes. Nah, ini yang sering disebut di LKS, di buku ekonomi SMP SMA. Dan pendiri konseptual dari apa yang jadi IMF, Dana Moneter Internasional. Ya, ini yang mengobok-ngobok hampir semua negara. Dan Bank Dunia, World Bank. Beberapa poin penting tentangnya. Peran di Bretton Woods. White mewakili kepentingan Amerika Serikat, sementara Keynes mewakili Inggris. Rencana White pada akhirnya lebih banyak diadopsi dibanding rencana Keynes. Karena posisi ekonomi Amerika Serikat yang jauh lebih dominan pasca Perang Dunia II. Jadi pemenang Perang Dunia II itu Amerika. Kemudian kontroversi mata-mata. Ini bagian yang paling terkenal. White dituduh menjadi agen atau setidaknya sumber informasi bagi intelijen Soviet. Tuduhan ini muncul dari kesaksian Whittaker Chambers dan Elizabeth Bentley di era McCarthy dan diperkuat kemudian oleh proyek dekripsi Venona yang merilis peran-peran intelijen Soviet era 1940. Sejarawan masih berdebat soal sejauh mana ia sadar terlibat versus dimanfaatkan. Tanpa sepengetahuannya paham konsekuensinya. Waktu itu sidang, lalu beliau keluar dari sidang, lalu meninggal karena kena serangan jantung. Jadi wallahu alam apakah dia antek Uni Soviet atau enggak ngerti. Tapi yang jelas dia punya peran besar mendesain ekonomi model sekarang ini. Akhir hidupnya ini ya. Jadi 1948 meninggalnya. Baik. Saya bertanya, apa hubungan si Dexter ini yang menaruh fondasi dasar untuk IMF dan World Bank dengan WTO? Karena WTO waktu itu di era Jokowi dia menggugat Indonesia karena soal perdagangan apa itu, entah itu sawit atau nikel ya. Saya lupa ya. Tapi yang jelas Indonesia sempat digugat ya soal ini.
Nah, hubungannya tidak langsung, tapi ada benang merah sejarah yang jelas. White dan Keynes sebenarnya juga merancang cikal bakal WTO, bukan cuma IMF dan Bank Dunia. Dalam rencana Bretton Woods ada 3 pilar yang dibayangkan. Pertama, IMF, yaitu untuk stabilitas moneter dan nilai tukar. Yang kedua, Bank Dunia, pembiayaan rekonstruksi dan pembangunan. 3, ITO, yaitu International Trade Organization, mengatur perdagangan internasional. Jadi dulu namanya bukan WTO, tapi ITO. Inilah yang seharusnya jadi kaki ketiga sistem itu, tapi gagal diratifikasi Kongres AS tahun 1950 karena dianggap terlalu membatasi kedaulatan ekonomi AS. Karena ITO gagal lahir, yang jalan hanya versi sementaranya, GATT, General Agreement of Tariff and Trade, pada tahun 1947. GATT ini kemudian bertahan dan berevolusi selama hampir 50 tahun lewat, ya, sampai era Soeharto, akhir-akhir Soeharto, yaitu tahun 1995. Resmi berubah menjadi WTO. Dia akhirnya bertransformasi, ya, bertransformasi atau berevolusi jadi WTO. Berarti dia bertransformasi ini zaman aku masih sekolah SD, ya. Organisasi permanen dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang jauh lebih kuat dari GATT. Jadi WTO adalah realisasi tertunda dari visi asli Bretton Woods yang dirancang White dan Keynes. Butuh 50 tahun lebih untuk pilar ketiga itu akhirnya terbentuk secara utuh. Kalau untuk buku kamu ini bisa jadi, ya ini soal, ini saya tanya ya, WTO menggugat Indonesia berapa kali dan soal apa? Nah, kita lihat jawabannya. Berdasarkan data yang tersedia, Indonesia sudah cukup sering jadi tergugat responden di WTO. Berikut kasus utamanya. Pertama, DS54. Nah, ini kodenya ya, kode nomor gugatannya. Tahun 96. Ya, ini berarti era Soeharto. Digugat EU, ya, Uni Eropa, Jepang, AS, soal kebijakan mobil nasional, program mobil Timor, dituduh melanggar aturan nasional treatment, subsidi, dan TRIPS. Nah, Indonesia waktu itu mau inovasi buat mobil, ya, tapi karena ada perjanjian lama, jadi digugat. Nah, ini kedaulatan sudah diotak-atik. Nah, jadi wajar, ya. Kemudian yang kedua, tahun 2014. 2014 ini era SBY mungkin. Digugat Selandia Baru dan AS soal pembatasan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewani. 18 jenis pembatasan kuantitatif dianggap melanggar GATT. Kemudian yang ketiga, tahun 2014 digugat Brasil soal pembatasan impor daging ayam, dianggap ada larangan impor tidak tertulis plus 6 pembatasan spesifik. Kemudian yang keempat, 2015 digugat Vietnam dan Taiwan soal safeguard BA pengamanan, safeguard, ya, produk besi atau baja canait. Panel report dirilis 18 Agustus 2017.
Lalu Indonesia mengajukan banding pada 28 September 2017. Berarti ini era Jokowi. Kemudian yang kelima di tahun 2019 digugat Uni Eropa soal larangan pembatasan ekspor nikel dan bahan baku lain untuk baja nirkarat. Ini terkait langsung dengan kebijakan hilirisasi nikel Jokowi. Nah, berarti Jokowi ini beliau melakukan kedaulatan, ya, kedaulatan. Tapi WTO tidak mau, ya, Dexterian ini tidak mau, ya. Dexterian ini julukan untuk orang yang pro dengan modelnya Dexter. Uni Eropa itu menuduh pembatasan ekspor nikel, kewajiban pengolahan domestik untuk nikel atau biji besi, kromium, batu bara, kewajiban pemasaran domestik, dan skema subsidi terlarang. Nah, ini ya, musuh utamanya WTO itu subsidi. Boleh subsidi tapi dibatasi. Ya, makanya sekarang kenapa kok ada istilahnya pembatasan subsidi Pertalite dan lain-lain. Ya, ini ada hubungannya sama market ya. Nah, ini. Jadi gugatan terakhir itu tahun 2019. Sebagai penggugat, Indonesia menggugat negara lain. Nah, Indonesia juga menggugat negara lain. Indonesia gugat Uni Eropa soal bea anti-dumping alkohol lemak, fatty alkohol. Itu tahun 2012. Era SBY. Tahun 2015, era Jokowi, Indonesia gugat AS soal bea anti-dumping countervailing kertas dilapis, coated paper. Kemudian tahun 2019, Indonesia gugat Uni Eropa soal diskriminasi kelapa sawit dan biofuel berbasis sawit. Ya, lumayan hebat ini Jokowi, berani dia. Kemudian Indonesia gugat Uni Eropa soal bea anti-dumping countervailing biodiesel dan asam lemak. Nah, yang terakhir ini aku nggak tahu ya tahun berapa. Pola yang menonjol gugatan terhadap Indonesia banyak soal proteksionisme, pasar domestik, mobil nasional, hortikultura, ayam, baja. Sementara gugatan Indonesia keluar kebanyakan soal perlindungan ekspor komoditas, sawit, nikel, kertas, dari tuduhan dumping, subsidi negara maju. Kalau relevan dengan buku kamu ini, contoh bagus soal bagaimana aturan main global jadi arena tarik-menarik kepentingan negara berkembang versus negara maju, bukan wasit netral. Jadi inilah mengapa kondisi ekonomi kita itu tidak stabil. Karena ada model ekonomi atau desain ekonomi yang dibuat oleh Dexter ini yang kemudian diadopsi oleh kelompok Dexterian. Nah, IMF, Bank Dunia, WTO. Insya Allah kita akan bahas topik lain di video yang lain. Tapi kalian bisa memanfaatkan Claude untuk belajar ekonomi dan menganalisis. Untuk terakhir saya akan tanya sumber-sumber buku ya. Bisa sebutkan buku apa saja yang menjelaskan soal topik kita tadi ini. Nah, ini penting ya. Kita harus jadi literat ya. Jangan main emosi. Baik. Berikut ini buku-buku yang bagus untuk topik ini. Saya kelompokkan berdasarkan fokusnya. Soal Bretton Woods, White dan Keynes. The Battle of Bretton Woods, karya Ben Steele. Ini penjelasannya. Kemudian yang kedua, Bretton Woods, Birth of Monetary System. Jadi sistem money meter kita sekarang ini didesain oleh para orang-orang arsitek-arsitek itu. Ya,
Nggak ada dunia itu gerak tanpa arsiteknya, nggak ada. Itu omong kosong. Ya. Armanda van Dormel pengarangnya ya. Nanti kalian cari di YouTube. The Price of Peace. Ya. Harga dari sebuah kedamaian. Ongkos ya. Zachary D. Carter ya penulisnya. Kemudian soal GATT ya atau WTO ya. A World Trade Organization for 21 century ya. Kemudian the World Trading System, Law and Policy of International Economic Relation karya Jackson Davy Sikes ya. Kemudian trade wars are class war. Kemudian nah ini soal ini buku-buku kalian bisa cari di YouTube. Kalau tidak bisa beli, bisa cari audiobooknya, kemudian kalian pasang ini ya headset kayak saya ini, speaker, lalu kalian dengar ya sambil kalian kerja, sambil kalian nulis, ya kalian dengar itu, ini pengetahuan ya. Kemudian soal ekonomi, politik, institusi global secara lebih kritis. Globalization and its discontents. Kemudian the globalization paradox. Kemudian bad Samaritans. Nah, nanti ada juga buku lain ya. Tapi ini buku yang menjelaskan soal topik yang saya bahas tadi ini. Karena ini penting ya. Kalau kita baca ya, kita minimal tahu. Oh, kenapa kok kementerian, misalnya Kementerian Bahlil, kenapa dia membuat apa yang disebut dengan kebijakan satu pintu impor minyak. Ya, ada hubungannya dengan ini. Nah, ada hubungannya. Pasti ada hubungannya. Ya. Kenapa kementerian membuat kebijakan ini? Juga kenapa Komdigi membuat kebijakan misalnya soal identitas digital atau apa, itu ada hubungannya sama ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berpikir kritis, juga harus literat. Literat itu orang yang membaca, menulis dan memahami, bukan hanya membaca dan nulis saja. Orang baca dan nulis ya, tapi tidak paham, dia tidak bisa disebut sebagai literat. Kita harus literat ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat topik soal ekonomi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.